Halo teman-teman, salam milenial. Kembali lagi dengan saya Satria Ajimawan. Kali ini saya mau share tentang tulisan saya di website suaramilenial.id tentang gagasan pilkada online. Seperti teman-teman ketahui, pilkada di Indonesia yang seharusnya dilaksanakan 2020 itu diundur. Sampai saat ini keputusannya ada di awal 2021. Nah, saya ingin mengkritisi sebenarnya bagaimana pilkada online kedepannya akan dilakukan. Kalau kita ingat di tahun-tahun yang lalu, tingkat golput itu masih tinggi. Kenapa? Karena dua hal. Di dalam tulisan saya jelaskan itu. Pertama, karena pencatatan daftar pemilih tetap itu bermasalah di Indonesia. Ini terjadi karena sinkronisasi data KTP dengan update data KTP yang ada di penduduk di Indonesia dan KK yang ada itu tidak sinkron. Ada yang sudah meninggal misalnya, itu tidak tercatat sebagai sudah meninggal. Jadi persyaratan sipil kita ini bermasalah. Kalau di era pandemi seperti ini, itu berkolerasi dengan bantuan sosial. Nah, itu bisa menjadi gambaran bahwa kita memang bermasalah di pencatatan sipil, karena bantuan sosial ini juga dilihat bermasalah kan penyerapannya. Nah, ini menjadi sinyal penting bagi pilkada online ke depan, bagi kementerian-kementerian dan lembaga terkait seperti KPU dan Kemendagri, bahwa ini harus diselesaikan. Kalau memang ingin di tahun 2021 awal, ini harus diselesaikan tentang integrasi data kependudukan. Itu yang pertama. Kedua, saya juga menuliskan di kolom Suara Milenial bahwa kita punya masalah di engagement atau keterlibatan masyarakat. Banyak masyarakat atau orang-orang yang hanya menjadi buzzer politik tanpa ikut memilih. Banyak ceritanya. Mungkin kita atau teman-teman pernah dengar satu sama lain bahwa oke, aku kritis, tetapi aku tidak memilih. Tapi dia kritis terhadap pemilu itu. Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan sebelum masuk ke 2021, karena mereka punya kesadaran yang bagus di politik, tetapi hanya abstain karena politik. Jadi kualitas leadership kandidat juga harus dilihat di sini. Ini menjadi tantangan ya, karena kita sering berperang di media sosial, tetapi dalam kenyataannya kita tidak berkontribusi. Padahal kita punya komitmen sejak tahun 98 bahwa demokrasi kita harus dewasa, layaknya di Amerika. Nah, ini saya juga memberikan contoh di Amerika yang sedang rame ini ya, dengan demo. Amerika kan akan melakukan pemilihan presiden di November. Nah, mereka tuh menggunakan sistem pemilihan online, sistem yang akan diadopsi oleh kita. Nah, dalam sistem mereka mempunyai keterwakilan wilayah. Jadi satu wilayah dengan wilayah yang lain punya kekuatan yang berbeda. Artinya satu yang ada di Minnesota katakanlah itu beda dengan satu suara yang ada di New York. Satu di New York bisa berhitung 2, satu di Minnesota cuma dihitung 1. Itu terjadi karena mereka punya pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga orang mempunyai value yang berbeda ketika di daerah tersebut. Dan kedua, soal mereka punya integrasi data yang bagus itu ya, soal kependudukan. Itu bisa jadi catatan bahwa mungkin bisa jadi proyeksi kita ke depan untuk pilkada online, karena tingkat golput masih tinggi. Sebagai contoh, di Jawa Tengah kemarin tingkat golputnya sampai 40%. Ini menjadi catatan sendiri. Saya pikir sekian share dari saya, tulisan saya dari gagasan pilkada online. Jangan lupa cek tulisannya di suaramilenial.id, di suara kami, di situ ada tulisan saya. Dan kalau misalnya mau diskusi bisa komen di bawah ini. Nanti kita diskusi dan akan saya respon. Begitu kawan-kawan milenial, salam milenial.